Halo adik-adik, selamat siang adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Pak harap semua dalam keadaan baik ya. Nah, perkenalkan nama kakak Intan Yuwanto Yakob dengan NIM 2001 140072. Ah, apakah ada yang masih mengingat pembelajaran kita minggu lalu? Oke, baik. Hari ini kita akan belajar tentang proses morfologi atau pembentukan kata dalam bahasa Indonesia. Nah, baik adik-adik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan berdoa. Nah, adik-adik, kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu dari 3.4, memahami proses morfologi, afiksasi, pemajemukan, pengulangan, dan penyerapan dalam kalimat dengan indikator 3.4.1, mengidentifikasi proses morfologi, afiksasi, pemajemukan, pengulangan, dan penyerapan dalam kalimat, dan 3.4.2, membedakan proses morfologi, afiksasi, pemajemukan, pengulangan, dan penyerapan dalam kalimat, serta 3.4.3, menjelaskan proses morfologi, afiksasi, pemajemukan, pengulangan, dan penyerapan dalam kalimat. Kompetensi dasar yang kedua yaitu 4.4, menggunakan kata yang mengalami proses morfologi atau afiksasi, pemajemukan, pengulangan, dan penyerapan dalam kalimat dengan indikator 4.4.1, menulis kata yang mengalami proses morfologi, afiksasi, pemajemukan, pengulangan, dan penyerapan dalam kalimat. Dan indikator yang kedua yaitu 4.4.2, menganalisis kata yang mengalami proses morfologi dalam kurung afiksasi, pemajemukan, pengulangan, dan penyerapan dalam kalimat. Nah, adik-adik, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat memahami proses morfologi dalam kurung afiksasi, pemajemukan, pengulangan, dan penyerapan dalam kalimat, dan menggunakan kata yang mengalami morfologi dalam kurung afiksasi, pemajemukan, pengulangan, dan penyerapan dalam kalimat, serta menggunakannya dalam menyelesaikan masalah dengan cermat, teliti, dan penuh tanggung jawab. Nah, baik adik-adik, di sini Pak akan menjelaskan proses morfologi. Proses morfologi adalah proses pembentukan kata-kata dari satuan lain yang merupakan bentuk kata dasarnya. Nah, contohnya kata terjatuh dibentuk dari kata dasar jatuh, dan meja makan dibentuk dari kata makan. Baik adik-adik, di sini Pak akan menjelaskan jenis proses morfologi. Ada 4, yaitu yang pertama afiksasi, yang kedua kompositum, yang ketiga reduplikasi, dan yang terakhir penyerapan. Proses yang pertama yaitu afiksasi atau imbuhan. Nah, di mana afiksasi merupakan proses pembubuhan afiks pada suatu bentuk, baik bentuk tunggal maupun kompleks, untuk membentuk kata-kata baru. Nah, adik-adik, ada beberapa macam-macam afiks. Yang pertama prefiks, di mana prefiks merupakan imbuhan yang terletak di depan kata dasar. Nah, misalnya me, di, ber, dan sebagainya. Contohnya memakan, atau bisa juga terindah. Nah, yang kedua infix, di mana infix merupakan imbuhan yang terletak di tengah kata dasar. Nah, misalnya M, L, R, dan sebagainya. Nah, contohnya telunjuk. Yang ketiga yaitu sufiks, di mana sufiks merupakan imbuhan yang terletak di belakang kata dasar, atau bisa jadi kata-kata baru. Nah, misalnya in, an, kan, dan nya. Contohnya kenangan atau
tuliskan. Yang keempat yaitu konfiks. Nah, di mana konfiks merupakan imbuhan yang terletak di depan dan di belakang. Nah, misalnya me, an, me, in, ke, dan an. Contohnya melindungi atau kerinduan. Nah, adik-adik, proses yang berikut yaitu kompositum atau pemajemukan. Nah, dalam bahasa Indonesia kerap sekali ditemukan gabungan dua kata yang membentuk makna baru. Kata yang terjadi dari gabungan dua kata tersebut lazim disebut dengan kata majemuk. Contohnya panjang tangan. Proses yang berikut yaitu reduplikasi atau pengulangan. Nah, di mana reduplikasi merupakan dua kata lebih yang menjadi satu membentuk kata baru. Contohnya rumah-rumah. Proses yang terakhir yaitu penyerapan. Nah, di mana penyerapan kata dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia dalam kurung Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, atau Inggris. Contoh kata dari bahasa Inggris yaitu octave. Nah, kita bisa menggantinya di dalam bahasa Indonesia dengan kata octave. Nah, adik-adik, dengan demikian berakhir sudah pembelajaran kita pada siang hari ini. Terima kasih. Nah, adik-adik, sebelum menutup pembelajaran kita pada siang hari ini, kita menutupnya dengan doa.